Salah satu azab Allah yang datang, musibah Allah yang datang ketika hobi mencemeh orang, hobi mencaci orang, hobi merendahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malahu 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Yang sama-sama hormati nyenyak, bapak, nenek, ante-ante, ibu-ibu, nenek, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan badan tambah sihat, lapang barasaki, lapangkan masalahnya, dimudahkan dalam kesehariannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pun kita bisa berjumpa pada malam hari ko. Nambo sabalunyo minta maaf. Di pakiruan tadi bisa capek tibo. Rupanya dek biasa mbok roda 2 cigin sehari sekali ko mbok roda ampe yo main sui yo. Iyo. Jadi rencana mbok sampai lambeknya habis maghrib boleh tibo di siko. Allah berkata lain, hanya manusia berusaha. Tibo di siko rupanya ujung-ujung isa jo. Ambo telepon start. Kalau kasaki kaban bolua isuak di. Yo kadang-kadang kalau ke kaji kampung bako ko agak payah mindaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah mencurahkan, Allah menyampaikannya kepada rohnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tasliman katsira sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallim alaihi wa barik wa tasliman katsira. Ini nenek moy ibu-ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari makin terasa susah. Betul. Hari demi hari terasa sempit. Hari demi hari payah rasanya, barik rasanya. Permasalahannya kembali kepada diri awak masing-masing. Ba'a awak memperbaiki sikap-sikap buruk manusia awak. Kalau kita tetap melakukan sikap-sikap hal tersebut, dah donan kapaya, dah do dan kemudah do. Payah hami yang sajonya, susah hami yang sadonya. Ada salah satu sifat yang benar-benar ditekankan dalam Quran yang sebenarnya ikut acuk manusia melakukan dan ikut tak sengaja kadang-kadang terlakukan juga. Aduh. Al-Humazah yang bacakan tadi. Surat nan turun di Makkah atau suratul Makkiyah, surat nan ke-100 sampai jadi 9 ayat juz 30. Wailul likulli humazatil humazah. Humazah. Tukang pangumpe, tukang cace, tukang camee, iko khusus ayatnya. Maka baca itu tuh perangai manusia. Ada suatu hal yang baik nantinya ketika dicace saja batal. Taumpe saja batal. Gara-gara lisan. Karena itu ditegaskan di siko. Karena sifat yang simpel, perangai yang sangat mudah yang dapat menghancurkan suatu hal adalah sifat cace, mencace. Umpe maumpe. Iko yang ngaco. Tak sengaja. Tak sengaja. Santiang jo badan dikecian. Nang masuk ke dalam kubur jo. Kayo yo badan ti boleh kain kau ke dalam kubur jo. Yo nak.
Tak ada kain dah. Kok kami minta kain sutra nak kayak gini tuanku doh. Paling kalau yang pergi haji lah berkain irhamnya yang kamanutik kubur. Tapi kalau tak, kami minta kain gagah ke dalam kubur. Tak. Ada yang papan berkatam lah ke kubur bawa kira nama. Tak ada. Tak ada. Yang nyebut amal ibadah. Aja Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celaka. Kalau lah orang saya macam celako angko kalau sakit tina. Iko Allah kabangi kawat celako gara-gara apa? Tukang paumpik dia mencacik. Iko sipek manusia sangajo nak sangajo acuk kerajuan. Kadang-kadang itu ciptaan Allah. Lebih baik kita cela diri kita dengan sikap buruk awak hariku. Ya Allah, tangan ko tangan pemacah mada, mamucuk kurang ajaban. Nah, encak itu deh. Tapi kadang-kadang orang namuah lebih melihat manusia, lebih melihat orang lain. Kadang-kadang lebih banyak kebaikan seseorang itu daripada keburukannya yang nampak. Banyak nampak keburukannya daripada sebenarnya kebaikan itu banyak. Tapi nampaknya keburukan saja. Caci, mentari cela, mentari nanti pera kampung Sinan lah. Pasti kontah lah wangi kampung. Tukang patah mamatahi, caci dan suang. Ikulah tipe manusia. Dukung, dorong kalau elok, dukung kalau nak talok, jo piti, jo tanago. Nak talok, jo tanago. Jo mului apa kalau mului ko masin cik orang. Orang senang. Tak ada je pemikiran, tak ada pemikiran anak miang awak. Jalo biko cerepet. Tak ada gunanya. Karena ciptaan manusia, ciptaan Allah itu ciptaan yang sempurna. Awak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Awak punya takdir dan rezeki masing-masing. Awak punya jodoh masing-masing. Tak mungkin jodoh cik batamu dua. Bagi ama-ama, apa-apa mungkin. Ama-ama ciknya apa-apa mungkin dua, mungkin tiga. Kenapa? Saya buktinya. Ni moyang bo di siko. Itu dia. Anakmu nak nyabui dah. Tapi itulah Allah punya ketentuan masing-masing dan Allah punya niat sesuatu, punya tujuan sesuatu ketika menciptakan makhluknya. Tak salah kecil fatapah minang alam tak kambang jadi guru. Guru ko nilai dan elok. Setiap yang kita lihat ciptaan Allah, jadikan itu kebaikan. Jangan kita cela. Itu Allah bangi. Salah satu azab Allah yang datang, musibah Allah yang datang ketika hobi mencemeh orang, hobi mencaci orang, hobi merendahkan orang. Kadangkala orang merendah di mata awak, di sisi Allah tinggi, awak lebih rendah, apalagi lebih rendah pada binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Alladzi jama'ala wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dunia sajo di panganannya. Cacik me orang itu nah bilo kayo caliak dan juga. Mantun. Bilo semantu kayo-kayo ko caliak. Ini boy ini rahimakumullah. Rezeki seseorang sudah ada takarannya masing-masing ketika dia telah lahir. Tapi mencari rezeki yang berhasil itu tergantung usaha, tergantung nawaitu, dan tergantung curatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir bisa berubah. Baca caranya, doa, mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi awak tak bisa bermohon, tak ada dakik yang memiliki segala semuanya. Malikul Qiyamu Dzul Jalali wal Ikram, Tuhan dari semesta alam, raja dari segala raja. Tak ada kata nanti tak kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak ada. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala awak lebih suka mengumpul-ngumpulkan harta, memanggahkan diri, mencaci orang lain, orang ada lebih berhasil daripada orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat bak kecok tadi, tiku alai kain putih, papan salai dibanaman ke dalam tanah. Anak solat, semua ibadah, semua sunnah ibadah, semua ukhuwah diperbaiki iku dan para lu.
Dunia betul mencari dunia perlu. Jo kau nak bakar jojo mencari zakat kau nak ipiti je kau. Bersedekah dia ipiti. Membeli tilakuang untuk kesembayang, membeli kacuk untuk paisi parui, membeli kacuk untuk apa buku je sahur. Perlu piti. Peni haji perlu piti, perlu. Amo ambari tilakuang kini nek mambo pucuk ubi ke pasar. Pai kau kabe pucuk ubi itu nah ada yang gambar di tilakuang kau pucuk ubi di para arena. Lah iya muah. Bukan dak sain bang, ndak letaknya kini dok. Kok dulu mungkin dek namanya pucuk Perancis. Dulu namanya gagah. Kini ya kambe dulu sayur paria kan. Dulu kini kaliki dulu patiak ranca bunyinya. Asam pelo banyak namanya. Ikolah ketika awak hobi mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa dengan keimanan dan ketakwaan, nafsu yang tinggi akan memuncak diri sombong. Imam Nawawi lebih menegaskan ketika orang yang sombong mencari harta, ketika hatinya makin kuat mencari harta dunia, mengumpulkan harta dunia, akan tumbuh sifat angkuh, sifat menyombongkan diri dan menjadi orang rendah. Itu Imam Nawawi. Caranya adalah ketika awak mengejar dunia, iringi, boncengi dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan berjual beli, membuat perjanjian dengan syariah, dengan hukum Islam, dengan ijab kabul dan jaleh, bukan mangicuah. Nan sakilo braon 9 on kau nak cowok sakilo 9 on. Kurang cik ya 10 on. Nan kasawa kapara jan cacah mangiki pamatang judulnya marambah pamatang biko lalu masih baca araba basalahan masih baca nanawa dan salah pamatang baba sisi jo diamba nak muah bada kakak sawah kalaweh miang nanugi saya ketika keburukan kita kerjakan, ketika kita mengejar dunia mengharapkan mengejar dunia dengan cara yang buruk dan mengharapkan keuntungan, ketika itu tidak ada kemaslahatan, tidak ada manfaat, celaka ci Allah. Kau lah celaka. Jadi kalau mencari harta aku boleh. Ada 2 orang kayo di dunia. Kayo yang secil ya, haratonya banyak, rasakinya melimpah, tapi tidak ada ketenangan dengan jiwanya. Tidak ada ada yang menghalangi dirinya. Kayo yang cik apa? Kayonya berfaedah bagi dirinya, berfaedah bagi lingkungannya, berfaedah untuk agamanya, berfaedah untuk semuanya. Tak do sakuno dan baja. Turun kayo. Ada orang kayo, no agama Islam. Sayang dak. Puaso indak, no kayo jo kadang iri wa. Tapi talialah biko. Ibu-ibu apa nyanyi warahmatullah. Dunia hanya pemberhentian, stasiun perhentian dari alam roh ke haram rahim ibu. Dari rahim ibu ke dunia. Roh adalah cikal. Masuk ke dalam rahim ibu, persiapan. Dunia yang luas tanpa ada batas. Yo ndak, tahu nak bayi di batih dalam rahim nak duduk awang-awang, siap-siap di situ. Ketika lahir di dunia, di dunialah awak mengumpulkan deposit saldo, mengumpulkan tabungan untuk ke akhirat. Kadang-kadang disiko awak lengah, menyangka dunia selama-lamanya, akhirat sementara. Supaya terbalik, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kekal. Kalau tu yang memberi sifat cip, tukang cacik, semua sombong dirinya, ketikanya merasa dunia ikut miliknya, hidupku untuk dunia. Ada hal yang paling simpel di zaman kini, yang takutkan na'udzubillah summa na'udzubillah. Tu orang kaya lebih takut anak-anak tidak kuliah di universitas favorit,
indak karajo di perusahaan gadang, indak bakarajo. Ndak ada orang kayak kini yang takui anak no indak sama yang sebuah. Ndak ada orang kayak no yang takui anak no bajalan gadi jo bujang patang hari. Yo, ndak ada orang takui anak gadinya memakai baju adiknya. Dan banyak orang kayak gini yang tak takui anaknya tidak tentu menyenggarakan jenazah orang tuanya. Buat Pak rahimakumullah. Ada cerita yang seminggu ke masih terjadi. Ada orang di kampung Boros Semando meninggal dunia. Sakit sementara. Anaknya banyak sekolah agama. Alhamdulillah. Jadi ketika dua orang meninggal hari itu, mau nyelesain cik dulu. Yang kedua mau pindah selalu. Tahu nak di rumah kedua yang meninggal kok orang Semando kok. Dia ambo yang mulai memandikan, tetapi anaknya yang menyelesaikan. Ketika mau sholat, mau tanya siapa yang kau jangan awak dah. Jadi kau masuk kubur, kampe anak-anak yang masuk dalam kubur masuk napaknya. Cuma namo menolong mencabik kapan saya. Batu yang mah pangkat jujuang ada aku nak mulai kau ya itu senang hati pak sekarang guys. Orang gaya kini nak ada orang takui. Esok itu yang kulit esok tak menyelesaikannya. Tak ada orang yang takui doa. Bisa ditanya anak-anak muda kita, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ba'ada rahmat ke orang tua, orang tuanya kau bisa mendidik anak ketika anak-anak bisa memohon pada Allah kepada orang tuanya. Mungkin ini tahu Pak Mo. Di SMK bertemu yang boleh. Cik kena guru-guru murid SMK takui kana kan tabalik dunia namanya orang gaib takui jo anak nauzubillah suman nauzubillah waktu lai jo baru jangan sampai generasi muda jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Selamaian dulu ndak ada gunanya sembahyang nan panuh, ibadah nan banyak, puasa acok, sedekah, infak rajin, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, itulah pasti tu. Turun mana orang kadang-kadang tak lah dak do gunanya ketika keturunan waris anak-anak awak keturunan awak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nek babaju rancak tapi masuk lunau. Ada gunanya? Babaju rancak masuk. Contoh pada sana, maduk ke pasar, rencana ke pergi balik, tiba di kelok tangan, kelok namuang, masuk ke sawah bawah, bawa bantu. Kumua, sarancak baru asraman dulu jadi ibadah yang banyak. Ketika generasi ditinggalkan dalam di luar Islam, nasamu itu. Ancak kini dia minta mati. Iyo, cak semantu daripada terlanjur. Ikolah kakak jangan sampai dunia awak paci-paci. Dunia boleh kita pegang tapi kuatkan dengan agama. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhlada. Dia yang manusia mengira bahwa harta dapat mengekalkannya. Orang yang sombong dengan hartanya, mengaku akan hidup selamanya dengan harta, yang bisa berbuat apapun. Nauzubillah summa nauzubillah. Memang harta akan mengekalkannya di akhirat ketika harta itu difungsikan dan digunakan jalan Allah dan didapati dengan cara jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencaci, mencemeh, mencela, mematahi. Yang kedua adalah jangan mencuba bana mengajak-ajak dunia betul-betul dengan semangat yang keras bahwa dunia iko yang akan menyelamatkan dan tidak. Dan ketiga apa? Orang yang mengira hartanya bisa mengekalkan hidupnya di dunia ini. Tidak ada. Tidak. Ada orang kaya penyakit cuma sakit kepala makan peramek jawab sihat. Tapi dah sekian pay berubek lah habis ratus nak batan mu beknya barang kik je kapal dia. Dunia kah hartanya lah enggak. Enggak. Ada orang yang dikecen sampai hari lain meninggal cik doktor. Lah masuk hari kelima pergi ke masjid doktor tu nak meninggal. Allah berkata lain. Jadi jangan cuba-cuba mengakui dunia awak cari kau akan mengekalkan hidup. Tapi harta bisa mengekalkan awak ke akhirat. Ketika harta kita cari dengan jalan Allah,
harta kita fungsikan dengan Allah. Harta yang kita gunakan bukan harta yang menzalimi orang lain. Hati-hati. Kadang-kadang awak elok, tapi kadang-kadang terzalimi orang. Contoh, awak di pekan-pekan, kita tanah 2.000, kanti macam 1.000 mati, turunan 1.000 balik. Itu zalim namanya. Jangan. Rezeki kita masing-masing, pasti. Jodoh masing-masing, kesehatan masing-masing, umur masing-masing. Tinggal kembali ba'a awak mendapatkannya. Dan kampe kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali tidak pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Jadi orang nak tukang cacik, tukang cemeh, tukang cela, sudahlah celaka Allah. Sedangkan kini orang kaca-kaca orang matilah. Aku mati. Kan yo dong tak? Nak coba tak disimpang kota baru. Kaca mana tentang baru. Tak cerdik kan tu curang. Yo, di siku celaka Allah mempunyai macam menyumpah celaka lah. Gara-gara muncul tak boleh lah celaka Allah. Wailul likulli dhumatil lumazah. Celaka lah bagi tukang cela dan cacik. Lah jale. Kau muncul. Gara nanyiku, mian gua. Karena sumpah je Allah. Allah menyumpah dan punya segalanya, dan awak punya akan kembali kepadanya. Nak ada punya yo, yang punya sianu nak ada. Kupiah punya Fauzi indah. Kayak macam Fauzi indah. Sadonya milik Allah. Dan sadonya akan kembali kepada Allah. Yang awak punya apa? Tidak ada. Yang bisa kita punya ada ibadah dan amal. Yang kita punya sekarang, hati-hati pertanggungjawabannya. Hati-hati pertanyaan di akhirat kelak nanti. Itunya. Apa ya hidup indah, apa ya hidup itu? Kalau berpegang pada Quran dan Sunnah, berpegang kepada hati yang penuh iman dan takwa. Tapi kalau hati-hati mantiko dipakai sama jinda. Yona, iyo wa ma adraka mal hutamah. Dan tugas kamu apakah neraka hutamah? Atau ni tentu bantu Lai tahu. Tak mana tahu dah. Narullahi muqaddal allati tatta'u 'ala al-afidah, yaitu api azab yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Oi. Al-Imam Syekh Abuya Hamka rahimahullah menegaskan dalam ayat itu apa? Ketika orang mencacik, coba bayangkan dia, orang mencacik wak, orang melanggar, menzalimi awak, orang sombong di muka awak, anan sakit. Hati. Baik itu pula ketika kita bersikap seperti itu. Ketika orang telah sakit hati, tidak akan ada pembaikan kecuali kita mohon maaf. Karena itu ketika ingin mengharapkan kebaikan Allah, kembali ketika awak terlongsong mau terlongsong mencamai, fa'hu fasfahu dulu, maafkan dulu. Harap orang temakan pulangkan. Kalau ada yang terzalimi, mohon maaf. Kalau ada yang minta maaf, berikan maafnya. Punya hutang, bayarkan hutang. Tidak ada pitih pembayar hutang, akui punya hutang. Jangan hilang. Konan acok. Jadi di dunia neraka utama adalah balikkan ke diri masing-masing. Jadi kalau jangan cuba melakukan itu, cuba ke diri dulu. Bacamin ke diri surang. Cuba cacik diri surang kena kasakit hati. Yo, hatinya sakit. Pangana dak ado. Kau nak do pangana iman dak ado. Lah samo jobi dak awak ngecek do. Dak do ngecek do. Dak do ngecek dah. Dah do ngecek. Kalau ambo ngecek salah mo. Innaha alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bantu dalam pariwa. Ana mau pariwa, oh. Ndak rancang bisa barangin jo. Indah deh, no. Cik bunyi tehnya.
Pariuk. Itu tetang pariuk presto. Nado nang kareh dinyo ay tulo pina pang utama. Di presto bantu kacubo-cubo mencaci orang. Bantu presto. Masua yang kampung jantanan lah kareh tu ne. Utang kareh tu. Lah kareh jam tu dimasukkan ke dalam periuk presto. Cuba dimasak dalam periuk biasa. Dipasak dalam periuk presto. Iko lamo ka masak anak kare-kare nak lunaknya. Cuba masuk ke presto. Ndak memantang lagi ndak. Abai itu diri wak. Gara-gara muncuang. Gara-gara tukang cacik dan cemeh. Hobi cemeh mencemeh. Hobi cacik mencacik-cacik. Ancak jajale dia nak syukur di kau perangai kau sematun selesai. Romantiko je. Jangan cuba-cuba mencemeh. Jangan cuba-cuba mencela. Jangan cuba-cuba merendahkan diri orang. Jangan pernah mencuba-cuba mencari dunia setiap saat. Ingat. Dunia untuk membantu ke akhirat. Hidup tujuan terakhir adalah akhirat. Hati-hati ketika lah terlongsong takabur, terlongsong dengan kesombongan diri pribadi, terlongsong dengan apa yang kita miliki di dunia dan menganggap orang rendah, neraka hutamah kama nanti. Bantu neraka hutamah hatun nerakanya bantu pariuk presto. Kampuah jaleh bantuannya, bantu masakno, jaleh bantuannya lunak tangguang. Dan bagi bisa memakan. Nanjale yang kita tapai di dunia ini tidak akan menyelamat kita ke akhirat ketika kita tidak memperoleh dengan jalan Allah, tidak menggunakan dengan jalan Allah, tidak mengharapkan ridha Allah dan tidak membuat orang rusak terhadap diri. Artinya apa? Sanang diri, sanang orang, sanang bahasamu. Hablum minallah, hubungan dengan Allah adalah awak mengharapkan ridha Allah, tetapi iko bantu tunggak tak ada pondasi, tak ada lubang sampai tagaknya, tak akan tagak tunggak. Betul mak? Pondasinya apa? Hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Fasfahu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh merugi. Waktu nanado kalau tidak gunakan memang merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali bagi orang-orang yang hidupnya nasihat, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Iko bahasa samo sabar ko bah. Tenang-tenang saja tapi tolong menolong. Bahu membahu. Tolong menolong, imbang maimbangi, barek sama ringan sama jinjang. Bak manimbang sama barek, memotong sama panjang. Ikolah tugas awak semua muslim. Dan ingat, dunia jangan sampai terlena, akhirat jangan sampai ditinggalkan. Dunia mesin penabung akhirat, mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ukhuwah. Silaturahim tambah kepada Allah Subhanahu wa taala baru masak ko kajadi. Adon pariwak besi air besi nasi, ado kayu pai beri api dak ado samo jo indak. Mbuek lamang tapi ndak batabuang ndak kabajadi. Mbuek cancang tanpa bumbu rampah ndak kabajadi, kurangnya. Jadi hati-hati. Jadi kajian singkit pada malam ko dah simple saja. Ba'a menjaga muncuang, ba'a menjaga hati, ba'a menjaga kehidupan awak, tetap jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, pariuk presto Allah lebih bahaya pada pariuk presto awak di rumah. Angin tangguang tapi padiah dalam hati. Hati dijaga, hati orang pun akan jaga. Jangan pikirkan hati sendiri, karena hidup manusia wa ta'awanu. Tolong nolong. Hati manusia fasfahu. Maaf dan memaafkan, ukhuwah dan berukhuwah. Intinya adalah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah kajian pendek itu pada malam ko talantak nak singgung tun ambo minta maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.